Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, kita lanjutkan ya pembelajaran tematik kita kali ini. Anak-anak dapat membuka buku kalian ya, buku penanya yang berada di halaman 48. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pembelajaran yang kelima, yang pertama kita belajar muatan SPDB. Menjelaskan ciri-ciri gerak tarian dari Bali dan Sumatera. Nah, di sekitar tempat tinggal kalian, ada sebuah sanggar tari 3. Ayo, kalau yang ada, itu biasanya dia akan mengajari anak didiknya tarian daerah. Misal dari Sumatera, Jawa, Bali, dan lain sebagainya. Nah, setiap tarian daerah itu memiliki ciri khas masing-masing ya. Tarian dari daerah Bali misalnya, memiliki gerakan yang dinamis. Tarian ini menggerakkan seluruh anggota tubuh. Salah satu contohnya, tarian dari Bali, yaitu tari legong dan pendet. Nah, ini ya, seperti ini. Ya, tariannya menggunakan seluruh bagian tubuh, matanya juga berbicara, matanya itu agak melorok-melorok gitu ya. Nah, ini ciri khas tarian Bali. Nah, kalau tarian dari daerah Sumatera itu memiliki gerakan yang cepat dan lincah, yang ada di gambar ini ya. Nah, tarian ini umumnya lebih menekankan gerakan-gerakan kaki atau tangan. Contoh tarian Sumatera yaitu tari saman, tari piring, dan masih banyak lagi. Nah, sementara banyak lagi tarian-tarian daerah yang ada di Indonesia. Gerakannya itu juga bervariasi beraneka ragam. Setiap daerah itu memiliki ciri khas masing-masing. Nah, tugas kalian, anak-anak, ayo lakukan tugas yang ada di halaman 49, lengkapi tabel yang ada di halaman itu ya, di buku tulis kalian, pakai penggaris, tulisan yang jelas. Bertanyalah kepada 5 orang temanmu. Jadi kalian bisa bertanya pada 5 orang temanmu, teman kalian menjawab apa, lalu isi di tabel tersebut. Oke? Selanjutnya yaitu muatan PPKN, menjelaskan keragaman kegemaran teman sekelas. Nah, anak-anak saat mempelajari keragaman karakteristik individu di sekolah, misalnya pada pembelajaran sebelumnya, selain keragaman fisik, sifat, dan daerah asal, ada juga keragaman kegemaran atau hobi. Kegemaran antara satu teman dengan teman lainnya itu biasanya berbeda. Misal kayak saudara kembar pun itu hobinya juga berbeda, warna favoritnya berbeda, maka makanan kesukaannya juga pasti berbeda. Tetapi ada juga yang sama. Meskipun memiliki kegemaran yang berbeda, kita harus tetap saling menghargai dan menghormati, tidak boleh saling mengejek atau menghina. Jadi kita harus mempunyai sikap toleransi. Selanjutnya, pembelajaran bahasa Indonesia menyebutkan tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Nah, setiap cerita itu memiliki alur, latar, dan tokoh yang berbeda-beda. Ketiga hal tersebut membuat cerita menjadi enak dibaca. Nah, alur cerita mempengaruhi panjang pendeknya sebuah cerita. Latar menggambarkan lokasi dan waktu cerita tersebut. Sementara itu, kalian juga dapat mengetahui sifat para tokoh melalui kalimat-kalimat dalam cerita berikut. Nah, selain cerita fiksi, cerita rakyat juga memiliki tokoh cerita. Jadi, selain cerita fiksi, cerita rakyat juga memiliki tokoh. Cerita rakyat biasanya disebut legenda. Nah, tokoh dalam cerita rakyat itu terdiri dari tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Nah, kalian dapat mengetahui nama dan sifat para tokoh setelah membaca cerita dengan seksama
dan dipahami. Nah, kalian bisa buka buku halaman 51 ya, itu ada cerita tentang si becik. Jadi kalian pahami di dalam cerita si becik itu siapa sih yang punya sifat, yang punya tokoh antagonis dan protagonis itu siapa. Jadi kalian harus membacanya dengan seksama. Nah, tugas dari Pupuri, tugas bahasa Indonesia, kerjakan soal di halaman 52 nomor 1 sampai 4. Tulis soal dengan rapi dan jelas. Oke, sekian dari Pupuri, semoga bermanfaat. Pupuri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.